Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang seperti apa tata cara menghormati tetangga dan beberapa hadis yang telah menyebutkan, yaitu satu, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Rasul menjawab, bila kamu membuat sekutu kepada Allah padahal dialah penciptamu. Kemudian apa lagi? Tanya sahabat. Rasul pun menjawab, bila kamu menzinahi istri tetanggamu, yaitu diawali dengan menggoda hingga sampai pada perbuatan zina. Sahabat Ibnu Syuraih radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, keimanan seseorang belum sempurna. Keimanan seseorang belum sempurna. Keimanan seseorang belum sempurna. Rasul ditanya, siapakah dia, wahai Rasul? Rasul pun menjawab, orang yang tetangganya tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan buruknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai seseorang perempuan yang rajin sholat di malam hari dan melakukan puasa di siang hari, namun mulutnya sering lancang hingga menyakiti hati tetangga-tetangganya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada kebaikan pada dirinya, dia masuk neraka. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi, bagaimana pendapat Anda mengenai seorang wanita yang menjalankan sholat wajib puasa Ramadan? Menyedekahkan potongan keju padahal dia tidak punya yang lainnya, serta mulutnya tidak pernah membuat sakit hati tetangga-tetangganya. Rasul pun menjawab, dia berada di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Cara untuk berbuat baik kepada tetangga sangat banyak. Di antaranya adalah dengan memperhatikan kondisi mereka, terutama bila mereka membutuhkan uluran tangan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin tidak boleh kenyang sendirian tanpa mengajak tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan, tidaklah beriman kepadaku orang yang pada malam hari kenyang sedangkan tetangganya di sampingnya lapar, padahal dia mengetahuinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku dan bersabda, bila kamu memasak sesuatu, perbanyaklah kuahnya, kemudian lihatlah keluarga tetangga-tetanggamu dan berikanlah sebagian masakanmu kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Cara lain adalah dengan selalu berbuat baik kepada mereka meskipun dengan mengorbankan hak kita, selagi hal itu tidak membahayakan diri kita. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sesekali kalian melarang tetangganya untuk memaku tembok rumahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas juga menerangkan pentingnya memuliakan tamu. Sebagaimana telah disinggung, memuliakan tamu merupakan manifestasi keimanan dan tanda kesempurnaan iman Islam seseorang. Orang yang taat beragama dan serius dalam mengarungi jalan keimanan akan dengan senang hati menyambut, menghormati, dan memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Di sisi lain, sikap seperti itu menunjukkan bahwa orang tersebut mempunyai tingkah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, sebagaimana bisa dipahami dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Disepakati bersama bahwa dalam ajaran Islam, memuliakan tamu merupakan akhlak mulia dan merupakan tradisi para nabi dan orang-orang soleh. Namun perlu disinggung juga bahwa
Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukum memuliakan tamu. Apakah kewajiban atau sekedar anjuran? Imam Ahmad, Imam Al-Laits bin Sa'd berpendapat bahwa memberikan penghormatan kepada tamu adalah kewajiban tuan rumah selama 1 hari 1 malam. Mereka memperkuat pendapatnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Memberikan penghormatan kepada tamu semalam adalah kewajiban setiap muslim. Sahabat Uqbah bin Amir juga meriwayatkan bahwa suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Engkau telah mengutus kami untuk mendatangi suatu kaum. Sesampainya kami tepat kaum yang kamu tuju, mereka tidak menghidangkan apapun kepada kami. Bagaimana menurut pandangan Rasul mengenai kaum tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bila kalian mendatangi suatu kaum dan mereka memberikan kepada kalian hal-hal yang selayaknya diterima oleh tamu, maka terimalah. Namun bila mereka tidak melakukan itu, maka ambillah hak kalian sebagai tamu yang menjadi kewajiban mereka dengan cara dan ukuran yang wajar." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di samping dua hadis tersebut, mereka juga berargumen bahwa kalimat fal yukrim doifah dalam hadis di atas merupakan perintah agama yang mengandung arti wajib. Bagi kelompok ini ada satu masalah lagi yang perlu dijawab, yaitu apabila hukum memuliakan tamu adalah wajib, namun tuan rumah tidak melakukannya, apakah tamu boleh mengambil haknya sendiri dari harta tuan rumah atau melaporkannya dulu kepada hakim? Ada dua jawaban diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pertama, boleh mengambil sendiri. Kedua, harus melaporkannya kepada hakim terlebih dahulu. Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa memuliakan tamu adalah akhlak mulia yang hukumnya sunnah dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Hal ini karena kalimat falyukrim atau dalam riwayat lain falyuhsin sama sekali tidak mengandung arti wajib. Memperlakukan tamu dengan baik dan memuliakannya memang termasuk perilaku-perilaku terpuji, namun tidak diwajibkan. Hal lain perlu disinggung di sini adalah masalah adab tuan rumah sewaktu menjamu tamu dan juga tata krama seseorang ketika bertamu ke rumah seseorang. Di antara adab menerima tamu adalah selalu bermuka ceria di hadapan tamu. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tuan rumah senang dengan kedatangan tamunya tersebut. Ketika tuan rumah berbincang-bincang dengan tamu, hendaknya dilakukan dengan antusias dan kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang baik. Selain itu, tuan rumah hendaknya menghidangkan makanan dan minuman yang dimilikinya. Pada hari pertama, hendaknya sajian yang dihidangkan kepada tamu adalah hidangan istimewa yang berbeda dengan sajian kesehariannya. Adapun pada 2 hari setelah itu, tuan rumah boleh menyajikan makanan dan minuman biasa sebagaimana yang ia makan dan minum dalam setiap harinya. Tentunya masalah menghidangkan makanan ini disesuaikan dengan kemampuan dan tidak boleh dipaksa-paksakan. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Adiyafatu salasatu ayyamin wa jaizatuhu yaumun wa lailatun fama kana wara'ah dzalika fahuwa shadaqatun alaihi." Lamanya menjamu tamu adalah 3 hari, jamuan istimewa yang wajib diberikan oleh tuan rumah. Dihidangkan 1 hari 1 malam, adapun setelah itu apa yang diberikan oleh tuan rumah adalah sedekah. Adapun tata krama yang harus diperhatikan oleh tamu diantaranya adalah hendaknya dia tidak mengganggu dan merepotkan tuan rumah. Bermalam lewat 3 hari termasuk kategori merepotkan tuan rumah. Begitu juga berlagak seperti orang punya rumah juga akan menyakiti hati tuan rumah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Shuraih radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim tidak boleh tinggal di rumah saudaranya hingga menyebabkan saudaranya itu berbuat dosa." Mendengar pernyataan Rasulullah ini, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,
Bagaimana seorang muslim bisa menyebutkan saudaranya melakukan dosa? Rasul pun menjawab, bila dia tinggal di rumah saudaranya itu hingga tidak ada lagi hidangan yang bisa disajikan oleh saudaranya untuknya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada salahnya bila tuan rumah meminta tamunya untuk berkenan pulang atau pergi ke tempat lain. Terlebih lagi bila tamu tersebut sudah menginap lebih dari 3 hari. Hal ini diperbolehkan karena pada prinsipnya tuan rumah telah memenuhi kewajiban untuk memuliakan tamu. Tidak diragukan lagi bahwa mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW bisa membuahkan banyak manfaat, dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas juga mempunyai banyak faedah dan manfaat. Di antaranya adalah dengan mengamalkan hadis tersebut, maka ukhuwah dan persatuan umat akan terpupuk. Hati sesama muslim akan semakin terikat dan kebencian serta kedengkian akan sirna. Hadis Rasul di atas sangat realistis. Bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi, bertetangga, dan saling mengunjungi antara yang satu dengan yang lainnya. Bila setiap orang memperhatikan hak tetangganya, memuliakan tamunya, maka kehidupan bermasyarakat akan harmonis, dipenuhi dengan rasa cinta dan budi pekerti yang mulia.